Pemirsa Khazanah, mungkin sebagian kita umat muslim pernah mendengar solat yang disebut dengan solat tasbih. Bahkan mungkin sebagian kita telah melakukannya. Solat ini memang gerakannya sama dengan solat biasa, tapi bacaannya dipenuhi dengan bacaan tasbih hingga 300 kali tasbih. Jika seorang muslim melakukan solat ini, maka akan menghapus dosa-dosanya, baik dosa kecil maupun dosa besar. Mayoritas ulama berpandangan hukum solat tasbih adalah sunnah yang jika dilakukan akan mendapatkan pahala, sedangkan jika ditinggalkan tidak akan berdosa. Dan tentunya dengan banyak melaksanakan solat tasbih akan menambah bekal kita untuk kehidupan akhirat kelak. Memang ada sebagian ulama yang mempermasalahkan hukumnya karena menilai hadis yang dijadikan landasan untuk solat tasbih lemah. Mereka juga mempermasalahkan teknis pelaksanaannya yang berbeda dengan solat pada umumnya. Selain itu, mereka juga menilai pemberian pilihan untuk mengerjakannya juga menimbulkan keraguan. Karena biasanya, solat-solat yang disyariatkan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dikaitkan dengan waktu atau sebab tertentu. Akan tetapi banyak ulama berpandangan bahwa solat tasbih ini berdasarkan hadis-hadis yang memiliki banyak jalur periwayatan, sehingga derajatnya naik menjadi hasan. Selain itu, juga banyak orang-orang soleh terdahulu yang menjadikannya sebagai wirid dan kebiasaan mereka. Lalu, kapan solat ini dilakukan? Adapun mengenai teknis pelaksanaannya, tentu saja hal ini berlandaskan pada hadis yang dinilai kuat oleh banyak ahli hadis. Sesuai namanya, solat tasbih adalah solat yang isinya dipenuhi dengan kalimat tasbih yang merupakan salah satu kalimat zikir yang utama. Total jumlah tasbih dalam solat ini ada 300 tasbih. Nabi SAW menganjurkan agar pelaksanaannya dilakukan setiap hari atau sehari sekali, tidak lebih. Namun jika kita tidak mampu, kita bisa melakukannya seminggu sekali. Jika seminggu sekali tidak mampu, bisa dilakukan sebulan sekali. Jika sebulan sekali tidak mampu, maka setahun sekali. Jika tidak mampu, maka seumur hidup sekali. Lalu bagaimana tata cara pelaksanaannya? Waktu pelaksanaan sholat tasbih dan tata caranya bisa kita lihat dari penjelasan hadis Nabi SAW. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Abbas bin Abdul Muttalib, "Hai Abbas, hai pamanku, maukah engkau aku beri? Maukah engkau aku kasih? Maukah engkau aku beri hadiah? Maukah engkau aku ajari 10 perkara, jika engkau melakukannya Allah mengampuni dosamu? Dosa yang awal dan yang akhir, dosa yang lama dan yang baru, dosa yang tidak disengaja dan yang disengaja, dosa yang kecil dan yang besar, dosa yang rahasia dan terang-terangan." 10 hal tersebut adalah: engkau sholat 4 rakaat. Pada setiap rakaat engkau membaca Al-Fatihah dan 1 surat Al-Quran. Jika engkau telah selesai membaca surat pada awal rakaat, sementara engkau masih berdiri, engkau membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Allah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ruku, maka engkau ucapkan zikir tersebut sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian engkau angkat kepalamu dari ruku, lalu ucapkan zikir tersebut sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian engkau turun sujud. Ketika sujud engkau ucapkan zikir tersebut sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian engkau angkat kepalamu dari sujud, maka engkau ucapkan zikir tersebut sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian engkau bersujud, lalu ucapkan zikir tersebut sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian engkau angkat kepalamu, maka engkau ucapkan zikir tersebut sebanyak 10 kali.
maka itulah 75 zikir pada setiap satu rakaat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Engkau lakukan itu dalam 4 rakaat. Jika engkau mampu melakukan sholat itu setiap hari sekali, maka lakukanlah. Jika engkau tidak melakukannya, maka setiap sebulan sekali. Jika tidak, maka setiap setahun sekali. Jika engkau tidak melakukannya, maka lakukan sekali saja seumur hidupmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Hadis ini menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan sholat tasbih dan juga waktunya. Pertama, takbiratul ihram, lalu membaca Al-Fatihah dan salah satu surat Al-Quran, dilanjutkan dengan membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Lalu ruku, lalu membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Kemudian iktidal, membaca tasbih seperti waktu ruku 10 kali. Kemudian sujud, lalu membaca tasbih seperti sebelumnya 10 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud, lalu membaca tasbih seperti sebelumnya 10 kali. Kemudian sujud, lalu membaca tasbih seperti sebelumnya 10 kali. Inilah 1 rakaat dalam sholat tasbih yang bila dijumlahkan bacaan tasbihnya sebanyak 75 kali. Sholat ini dilakukan sebanyak 4 rakaat, diakhiri dengan salam. Masing-masing rakaat bacaannya sama, sehingga jika dijumlah seluruh tasbih yang dibaca mencapai 300 kali tasbih dalam 1 sholat tasbih. Demikianlah tata cara sholat tasbih yang boleh dilakukan baik siang maupun malam. Akan tetapi sebagian ulama menjelaskan pelaksanaan sholat tasbih dalam 4 rakaat sekali salam ini hanya dilakukan di siang hari saja. Jika dilakukan di malam hari, maka hendaknya dilakukan dengan cara 2 rakaat 2 rakaat. Artinya 2 rakaat salam, lalu 2 rakaat lagi diakhiri salam, sehingga jumlahnya tetap 4 rakaat. Dengan melakukan sholat tasbih ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita apapun jenisnya, baik dosa yang sudah lama ataupun yang baru saja dilakukan, baik dosa yang disengaja ataupun tidak, mulai dosa kecil hingga dosa yang besar, baik dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi hingga yang terang-terangan. Kalimat tasbih bukan kalimat biasa. Kalimat ini jika diucapkan sungguh luar biasa. Bahkan tasbih menjadi bacaan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para malaikat dan hambanya. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, ucapan apa yang tertinggi? Rasulullah pun menjawab dengan ucapan seperti ini. Yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para malaikatnya dan hambanya merupakan ucapan Subhanallahi wa bihamdihi. Hadis riwayat Muslim. Kalimat tasbih ini jika diucapkan memiliki bobot yang sangat berat di akhirat nanti. Kalimat ini akan sangat membantu memberatkan timbangan kebaikan seorang mukmin di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 kalimat yang keduanya ringan diucapkan di lidah, namun memberatkan timbangan amal, dan keduanya disukai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, tasbih juga menjadi kalimat yang ampuh sebagai penghapus dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan, Subhanallahi wa bihamdihi yang dibaca sebanyak 100 kali, maka Allah bisa menghapuskan kesalahan, meskipun kesalahan tersebut sebanyak buih yang ada di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, jika tasbih ini dibaca 100 kali bisa menghapus dosa sekalipun sebanyak buih di lautan. Apalagi jika dibaca sampai 300 kali dalam sholat tasbih. Artinya 3 kali lebih banyak dari apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Oleh sebab itu seorang ulama menyarankan
Jika seseorang memiliki suatu hajat yang kemudian ia menunaikan sholat hajat untuk hajat tersebut, maka sebaiknya sebelum sholat hajat tersebut didahului oleh sholat tasbih. Sholat tasbih menjadi penghapus dosa. Dan jika dosa-dosa sudah dihapuskan oleh Allah Ta'ala, maka insya Allah hajat akan lebih mudah terkabul. Karena dosa menjadi salah satu penghalang doa seorang mukmin. Mengucapkan satu kalimat tasbih juga berarti menanam satu pohon kurma di surga. Dan jika 300 seperti dalam sholat tasbih, berarti ada 300 pohon kurma yang kita tanam di surga dengan sholat tasbih. Silakan dikalikan dengan berapa kali sholat tasbih yang kita lakukan. Itulah janji Allah Ta'ala melalui lisan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat tasbih subhanallahil azim wa bihamdihi, maka ditanamkan baginya satu pohon kurma di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Sholat tasbih juga berguna jika sedang menghadapi berbagai persoalan yang besar dan pelik. Karena tasbih yang diucapkan di dalam sholat tersebut juga biasa diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menghadapi persoalan besar. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mengatakan, jika Rasulullah menghadapi persoalan penting, maka Rasulullah akan mengangkat kepalanya ke langit sambil mengucapkan Subhanallahil Azim. Sedangkan At-Tirmizi meriwayatkan jika beliau berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Rasulullah akan mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum. Sholat tasbih juga bisa digunakan sebagai senjata menghadapi krisis pangan yang kelak akan terjadi di akhir zaman. Salah satunya saat Dajjal muncul di permukaan bumi. Saat itu akan terjadi krisis pangan yang hebat sehingga terjadi kelaparan. Saat itulah makanan orang beriman adalah tasbih dan juga takdis, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Hakim bahwa Nabi SAW bersabda, makanan orang beriman pada zaman munculnya Dajjal adalah makanan para malaikat, yaitu tasbih dan takdis. Maka barang siapa yang ucapannya pada saat itu adalah tasbih, maka Allah akan menghilangkan darinya kelaparan. Hadis riwayat Al-Hakim. Wallahu a'lam.